Presentasi. Waalaikumsalam Bu, iya Bu. Oke, jika sudah siap, nggak apa-apa mungkin kita langsung aja, karena waktunya sudah jalan juga ya, untuk takut ngejar Jumat juga. Eh, Mungkin nanti untuk presensi minta tolong Nafa ya, kasih tahu saya siapa yang tidak hadir, gitu ya. Nafanya Baik, ada? Bu. Ada, Bu. Oke, oke, yang kelompok 5 ya, nih, ayo, silakan kelompok 5. Baik, izin memulai ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Despi Nurdara selaku dosen mata kuliah dari Manajemen Informasi Sistem dan tentunya teman-teman yang saya banggakan. Jadi pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Sistem Informasi Manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Dini Trimaulani, lalu ada Febrianti, lalu ada Muhammad Arik Iqbar, dan Aurel Jesse Manuel Aritonang, itu saya sendiri. Nah, di sini akan ada 7 poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama akan ada pengertian dari sistem informasi manajemen, profil PT Indofood, sistem informasi manajemen dari PT Indofood, lalu ada juga SIM mempengaruhi strategi dan operasional bisnis, ERP, CRM, hingga SCM dari PT Indofood. Untuk materi yang pertama ini, yaitu ada pengertian sistem informasi manajemen yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dini? Oke, perkenalkan nama saya Dini Srimulyani dengan NIM 17 Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian SIM. Apa sih itu SIM? Sistem informasi manajemen merupakan suatu elemen penting dalam mengoperasikan dan mendukung proses bisnis pada perusahaan. Perusahaan selalu dituntun untuk memperhatikan teknologi yang digunakan dengan teknologi terbaru yang ada. Teknologi internet juga dapat membantu dan mendukung perusahaan dalam aktivitas eksternal dengan cara memperluas kesempatan untuk terintegrasi dengan pihak eksternal sehingga dapat menciptakan suatu kolaborasi yang paling menguntungkan. Salah satu proses bisnis yang dapat dikembangkan dengan proses internet dalam menciptakan keunggulan daya saing adalah proses supply chain management. Extensive relationship planning, customer relationship management di dalam perusahaan. Apa sih itu supply chain management? Supply chain management merupakan salah satu proses untuk dapat menghubungkan dan mengintegrasi antara pelanggan dan perusahaan antara pemasok secara real time. Enterprise relationship planning merupakan salah satu proses untuk mengintegrasi seluruh area fungsional dalam organisasi untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Customer Relationship Management merupakan salah satu proses untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, memenuhi kebutuhan pelanggan. Teknologi tersebut sangat penting bagi perusahaan untuk menunjukkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan lebih cepat, efisien, efektif, dan tepat. Selanjutnya boleh slide. Selanjutnya, profil PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Itikusuma, yang pada tanggal 5 Februari 1994 berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini telah berkembang menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan mengadakan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan produksi makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap dipasarkan oleh para pedagang eceran.
Perusahaan ini telah mengekspor produksi makanan hingga ke Asia, Australia, Eropa. Kini PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen mapan dan terkemuka dalam setiap kategori bisnis. Selanjutnya, visi misi PT Indofood. Visinya menjadi perusahaan Total Food Solution. Misinya memberikan solusi atas kebutuhan pangan, meningkatkan kompetensi karyawan, produk, dan teknologi, memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan stakeholder view secara berkesinambungan. Boleh next selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen PT Indofood. Di mana ini bisa dilihat ada gambar sebuah piramid yang paling atas itu mempunyai space yang paling kecil karena di mana di mana sebuah orang yang mempunyai jabatan paling tinggi di dalamnya akan terdapat jumlah orang yang lebih kecil daripada di bawahnya. Yang paling atas itu ada Executive Information System, di bawahnya ada Decision Support System, bawahnya lagi ada Management Information System, dan paling bawah ada Transaction Processing System. Yang paling atas itu ada Direktur Utama. Direktur Utama itu bertugas dalam mengelola perusahaan dan menentukan arahan kepada bawahannya untuk memastikan bahwa seluruh targetnya bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Dalam menjalankan sebuah tugasnya, direktur nanti akan dibantu oleh yang namanya direksi dalam mengelola suatu perusahaan. Nah, kemudian dalam mengelola suatu perusahaan ini, nanti direksi akan diawasi oleh yang namanya Dewan Komisaris dalam menjalankan usahanya untuk menentukan apakah yang dilakukan oleh direksi ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di bawah direksi, nanti itu ada yang namanya audit internal, komisi audit, sekretaris perusahaan, ada manajemen. Manajemen terbagi menjadi dua, yaitu ada manajemen operasional dan ada manajemen korporasi. Terus ada investor relation dan juga ada pengendalian internal dan manajemen risiko. Yang pertama itu ada komisi audit. Komisi audit itu nanti akan membantu mengawasi dan mengkaji keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Terus ada audit internal. Audit internal ini mengevaluasi efektivitas di dalam sistem pengendalian internal di PT Indofood itu. Selanjutnya ada sekretaris perusahaan, yang dimana dia menjadi penghubung antara perusahaan dengan investor pasar modal, kemudian masyarakat, dan juga pemegang saham. Selanjutnya ada yang namanya manajemen. Nah, yang pertama itu ada manajemen operasional, yang dimana dia bertanggung jawab terhadap direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinir kegiatan operasional, serta menentukan kebijakan operasional di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada manajemen korporasi, yang dimana manajemen korporasi ini di dalam manajemen korporasi terdapat divisi yang masing-masing memiliki fungsi untuk mengelola kegiatan perusahaan. Terus ada investor relation. Investor relation ini bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja perusahaan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor. Selanjutnya ada pengendalian internal dan manajemen risiko, yang dimana dia harus bisa memperkirakan risiko apa nih yang akan diterima oleh perusahaan tersebut. Kemudian mereka harus tahu bagaimana caranya menangani risiko tersebut. Nah, kemudian di dalam manajemen itu kan ada manajemen operasional sama manajemen korporasi. Nah, di dalam manajemen operasional itu nantinya terbagi menjadi beberapa divisi, yaitu ada divisi mie instan, divisi packaging, divisi dairy, divisi nutrisi dan makanan khusus, divisi snack and food, divisi food sessions, divisi internasional, divisi bogasari, divisi agribisnis, dan divisi distribusi. Kemudian di dalam korporasi itu nanti ada divisi controller, divisi central marketing, divisi corporate purchasing, divisi investor relation and corporate security, divisi CHR dan CPR,
divisi legal, divisi corporate internal audit, divisi research and development, dan divisi information technology. Selanjutnya, boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pansa. Baik, terima kasih Febrianti. Di sini saya Aura Jesi akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen ternyata mempengaruhi strategi dan operasional bisnis. Nah, pertama kita harus tahu dulu kan, apa sih tujuan dari sistem informasi? Nah, ternyata sistem informasi ini itu bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dimana dia melibatkan data-data penting yang nantinya akan diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang akan memakainya nanti. Nah, di sini tuh ada manfaat sistem informasi menurut O'Brien dan Marcus. Yang pertama itu mendukung fungsi dari area bisnis. Area bisnisnya itu mencakup apa aja sih? Nah, itu dia mencakup bagian dari keuangan, akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, yang dimana nantinya akan mencapai tujuan dari si PT Indofood ini. Misalkan, contohnya kan kalau dalam perusahaan ya, keuangan itu kan menjadi salah satu hal yang sensitif gitu ya. Nah, di sini sistem informasi manajemen itu akan membantu perusahaan atau akan membantu si PT Indofood ini untuk apa? Untuk mencatat pengeluaran, pemasukan, pengelolaan laporan keuangan, hingga sampai penyimpanan data-data transaksi perusahaan seperti jual beli aset. Lalu yang kedua, yaitu untuk meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensinya tuh dari proses produksi, lalu juga meningkatkan produktivitas kerja, lalu juga memberikan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Misalkan kan kalau dalam perusahaan PT Indofood ini kan dia memproduksi barang. Nah, dan biasanya perlu manajemen untuk proses produksinya itu. Nah, agar proses produksinya nggak terkendala, di sini sistem informasi manajemen akan membantu. Untuk apa sih? Untuk mengetahui gitu, siapa sih nanti staf yang akan bertanggung jawab, bagaimana dengan biaya produksinya, hingga nanti alur produksinya tuh bagaimana sih, dan pastinya dengan sistem informasi manajemen ini, produksi perusahaan akan terkoordinasi dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, yaitu sumber utama informasi dan mendukung pengambilan keputusan efektif. Seperti yang tadi udah di-mention di awal kan, tujuan dari sistem informasi itu dengan ini ya, menghasilkan informasi yang melibatkan data-data. Nah, tentunya data-datanya ini harus akurat gitu ya, dan harus tepat gitu, agar nantinya seorang manajer atau seorang profesional bisnis akan dapat menggunakan data akurat ini secara real time gitu ya, sebagai patokan mereka untuk mengambil keputusan apa sih yang tepat dan efektif gitu ya untuk si perusahaannya ini. Lalu ada mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif. Nah, untuk mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif ini kan juga jadi salah satu keuntungan strategik gitu ya bagi PT Indofood untuk menghadapi persaingan global. Nah, di dalam sistem informasi ini, dia ini mengacu kayak kalau perusahaan itu akan mendapatkan informasi dari luar gitu ya. Jadi dia bisa PT Indofood bisa tahu nih kalau perusahaan lain tuh lagi bikin produk yang kayak mana sih gitu. Jadi sistem informasi manajemen akan membantu perusahaan untuk dapat mengembangkan produk yang lebih kompetitif. Misalkan contohnya seperti yang kita tahu kan kalau Indofood tuh ikonik banget dengan produknya yaitu Indomie. Ya, Indomie itu kan udah terkenal secara global ya. Nah, tapi dia tetap mau ada ciri khasnya gitu ya. Nah, Indomie ini kan ciri khasnya mie Indonesia. Nah, dia itu bagaimana caranya dia membuat produknya lebih kompetitif, dia itu mengeluarkan dengan varian-varian rasa yang baru gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, dia mengeluarkan rasa Indomie dengan khas-khas daerah yang ada di Indonesia, seperti ada rasa soto Lamongan, ada rasa sambal mata, ada rasa rica-rica, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh sistem informasi manajemen membantu
si PT Indofood ini untuk mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif di persaingan global maupun di dalam negeri juga. Nah, yang terakhir, sistem informasi manajemen itu juga sebagai komponen utama dalam sumber daya infrastruktur dan kehandalan jaringan bisnis masa kini. Nah, sistem informasi itu kan terdiri dari berbagai macam teknologi ya, dari hardware-nya, software-nya, teknologi komunikasi, data, hingga aplikasi. Nah, yang dimana ini tuh membantu perusahaan untuk lebih terkoordinasi gitu dan lebih dikenal lagi dengan halayak luar. Nah, juga dia menjadi kehandalan jaringan bisnis masa kini. Karena kalau misalkan perusahaan sekarang nggak menggunakan sistem informasi, tentunya dia akan ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Sama halnya dengan PT Indofood, yang dimana dia menggunakan sistem informasi manajemen karena itu akan meningkatkan efisiensi dari segi strategi dan operasional bisnisnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya, sini ada ERP dari PT Indofood yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Aurel. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERP yang ada di dalam PT Indofood. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih ERP itu? ERP adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis dalam perusahaan manufaktur atau jasa yang meliputi operasional dan distribusi produk yang dihasilkan. Nah, tujuan dari ERP ini apa sih? Tujuan dari ERP ini adalah untuk menyatukan berbagai divisi yang ada di dalamnya menjadi satu sistem pengendalian terpusat. Karena di mana ERP ini adalah sistem yang dengan sistem back office gitu, di mana mereka tidak bersentuhan langsung dengan yang namanya pelanggan. Nah, perusahaan PT Indofood ini juga beroperasi di China dan Nigeria, yang di mana setiap tahunnya mereka bisa menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan. Di samping beberapa variasi produk lainnya, yaitu ada snack, ada kecap, bumbu penyedap, makanan bayi, dan soft drink. Cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya membuat Enterprise Research Planning (ERP) merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan. Perbedaan contohnya yaitu mereka menyiapkan perbedaan contohnya di dalam mie instan. Mereka menyediakan bumbu yang tepat terhadap perbedaan variasi mie instan, yang dimana setiap divisi itu harus menyesuaikan rencana produk mereka sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai variasi mie instan. Pada waktu yang sama, mereka harus menjaga agar persediaan di gudang seminimal mungkin. Hanya aplikasi ERP yang dapat membuat hal itu dapat diatur dan dijadwalkan dengan sebaik mungkin. Yang selanjutnya ada cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya membuat ERP menjadi faktor penting dalam kesuksesan yang mengatur segala bentuk kegiatan. Selanjutnya ada dari perencanaan dan kontrol produksi. Melalui kebutuhan peramalan dan intelijensi bisnis, Indofood mempercayakan SAP S3 sebagai solusi ERP ketika memilih platform dari sistem ERP. Indofood melihat 3 buah kriteria antara lain reliability, scalability, dan kemudahan manajemen. Nah, dari situlah terpilih IBM iSeries sebagai platform hardware yang digunakan yang memiliki keamanan, scalability, dan efisiensi biaya dalam mendukung SAP dan membantu perusahaan Indofood memaksimalisasi nilai dan solusi SAP. Kemudian implementasi ERP dalam PT Indofood, yang dimana ada dalam yang namanya itu ada dalam finansial, di mana di dalamnya terdapat beberapa divisi yang mengatur profit, kinerja keuangan, pengendalian investasi, pengeluaran, pendanaan, dan lain-lain. Ada juga di dalam logistik, yaitu mereka mengatur dari purchasing hingga distribusi, mengatur material yang dibutuhkan, dan lain-lain untuk membuat semua produk yang ada di dalam PT Indofood ini bisa menjadi barang yang siap dipakai. Selanjutnya ada human research, yaitu mereka melindungi data personal dia dari pihak luar dan membangun SDM yang lebih efisien. Boleh selanjutnya.
Selanjutnya ada tujuan ERP itu apa sih di dalam PT Indofood ini? Yang pertama ada menyesuaikan minat konsumen. Agar mendapatkan efisiensi produksi yang luar biasa dan memaksimalkan pendapatan, Indofood harus jeli nih melihat keinginan konsumen sebaik mungkin di waktu yang akan datang. Dengan menggunakan solusi SAP, Indofood dapat menganalisis transaksi data secara mendetail untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian meresponnya secara efektif. Contohnya, mereka menganalisis rasa apa saja nih yang paling laris terjual di dalam satu kota dan apa saja yang tidak laris di dalam satu kota tersebut. Kemudian mereka dapat mengirim mie yang laris terjual di dalam kota tersebut agar penjualannya itu tetap meningkat gitu. Selanjutnya, SAP ini akan memberikan informasi yang mendetail dengan sangat cepat, di mana akan memberikan informasi berkala pada produk apa saja yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, dan pabrik mana yang akan diproduksi. Selanjutnya, ada yang namanya distribusi informasi, yaitu informasi mengenai keseluruhan performa bisnis, arus kas, beberapa hal detail operasional. Sedangkan data yang disediakan oleh SAP S3 ini, sistem SAP EPO, sangat penting untuk perencanaan produksi dan pengendalian persediaan di bagian operasional, manajemen menengah, dan tim eksekutif. Tidak perlu data transaksi yang mentah, jadi mereka membutuhkan data transaksi yang sudah matang gitu, untuk mendukung performa bisnis suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada yang namanya, yang terakhir itu ada integrasi sistem hilir, yaitu memulai perencanaan ke depan untuk memperluas operasi sekaligus meningkatkan biaya efisiensi. Dengan sistem ERP ini, Indofood telah memulai untuk merencanakan ke depannya nih, untuk memperluas operasi sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Adalah untuk mengelompokkan pelanggan-pelanggan dengan lebih akurat, kemudian melayani setiap kelompok sesuai minatnya masing-masing, agar tidak terjadi perburuan yang dimana hal tersebut bisa meningkatkan penjualan yang ada di dalam PT Indofood tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan CRM pada PT Indofood. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikbar. Jadi CRM atau Customer Relation Management adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak, koperasi, atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis. Pendekatan CRM antara perusahaan Indofood dengan pelanggan kini telah terhubung dengan sosial media. Walaupun promosi iklan melalui media TV, cetak, dan elektronik, namun pendekatan many-to-many menjadi salah satu pendekatan yang lebih efektif. Dengan slogannya, semua orang yang punya cerita Indominya, apa ceritamu? Atau Indomie seleraku, merupakan salah satu bentuk brand awareness. Contoh customer relationship yang diterapkan oleh Indofood. Yang pertama itu nodal community, yang kedua itu distribution channel, yang ketiga partner, yang keempat health institusi, yang kelima itu supply chain, yang keenam itu media cetak dan elektronik. Boleh next slide. Selanjutnya SCM PT Indofood. Supply Chain Management atau SCM adalah integrasi beberapa kunci proses bisnis dari end user hingga para pemasok yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang menjadi nilai tambah untuk para pelanggan dan stakeholder. PT Indofood memilih aplikasi SAP, Advanced Planner and Optimizer, sebagai solusi Supply Chain Management SCM. Jadi APO adalah aplikasi Supply Chain Planner yang dapat menambahkan pengetahuan tentang supply chain dan menyediakan estimasi, perencanaan, dan optimasi. Jadi ada 7 level aplikasi yang ada di SAP APO, yaitu pertama Network Design, kedua Supply Network Planning, ketiga Demand Planning, yang keempat Production Planning and Detailing Schedule, yang kelima Transport Planning, yang keenam Scheduling, yang ketujuh Global Availability. Dikarenakan data yang disediakan oleh SAP APO sangat penting untuk perencanaan produksi dan pengendalian,
Persediaan di bagian operasional, manajemen menengah dan tim eksklusif tidak perlu data transaksi yang mentah. Jadi ada proses supply chain PT Indofood. Yang pertama itu pemasok tepung. Jadi pemasok tepung mengirimkan stok tepung ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Yang kedua, pemasok bumbu mengirimkan stok bumbu ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan bumbu mie instan. Ketiga, gudang bahan baku menyimpan semua pemasok tepung dan bumbu yang diterima dari pemasok. Yang keempat itu pabrik pembuat mie instan, membuat, memproses, dan menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuat mie atau secara manual dengan tenaga manusia. Yang kelima itu lab penguji mie instan, melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap untuk dikemas dan dipasarkan. Yang keenam itu pengemasan mie instan, mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji di lab pengujian mie instan. Yang ketujuh, distributor mie instan mendistribusikan mie yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang di perusahaan. Yang ke-8 tuh toko pengecer mie instan, menerima produk mie yang telah dikirimkan oleh distributor lalu dijual kepada masyarakat umum. Yang terakhir tuh ke-9, konsumen membeli produk mie dan mengonsumsikannya. Yang selanjutnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, tapi sebelum kami menutup presentasi pada pagi hari ini, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Yang bertanya boleh raise hand ya. Baik, sini karena udah ada 4 orang yang raise hand, kita tutup dulu ya teman-teman. Yang pertama ini boleh dari Rizky. Oke, sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Jelas, Rizky. Sebelumnya terima kasih kesempatan bertanyanya dan terima kasih juga atas pemaparan materinya kelompok 5. Sebelumnya saya ingin bertanya nih ke kelompok 5. Kira-kira menurut kelompok 5, gimana sih PT Indofood itu memastikan keamanan dan keandalan sebuah data dalam sistem informasi manajemen mereka, terutama mengingat sensitivitas informasi dalam industri PT Indofood ini tuh dalam industri makanan dan minuman. Kurang lebih begitu, apakah dapat dimengerti pertanyaannya? Oke, dapat dimengerti. Kita tampung dulu pertanyaannya ya, Rizky. Boleh deh, Seva. Oke, terima kasih kelompok 5 atas kesempatannya. Izin bertanya terkait tadi kan sempat disinggung tuh ada aplikasi namanya SAP APO ya. Nah, saya ingin bertanya, apakah PT Indofood pernah menghadapi tantangan saat menggunakan SCM sebelum memilih SAP APO ini? Terima kasih. Apakah bisa dimengerti? Oke, terima kasih, Sam. Oke, sama-sama. Boleh, next ada Abdullah Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Saya ingin menanyakan pendapat saja kepada kelompok 5. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi kan yang dibahas di sini kan PT Indofood ya. Dan yang saya tahu PT Indofood itu sudah berdiri cukup lama. Bahkan dari sebelum era digitalisasi kan. Nah, kira-kira nih menurut kelompok 5, PT Indofood itu berhasil nggak sih manfaatin teknologi informasi sama sistem informasi buat ngerespons kayak dinamika pasar, terus ngidentifikasi tren konsumen, sama ngenalin inovasi produk baru yang mereka baru buat gitu.
Karena kan mereka survive selama ini cukup lama kan tanpa teknologi informasi. Menurut kalian tuh sebenarnya ada perubahan signifikan nggak di bagian itu? Itu aja sih. Kira-kira sudah cukup jelas belum pertanyaan saya? Cukup jelas. Terima Baik, kasih, Abdul terima Arif. kasih. Boleh next ada Alwan Aji. Baik, sebelumnya terima kasih kelompok 5 atas pemaparan materinya. Saya Alwan Eki Satria, izin bertanya. Nah, sekarang kan lagi yang namanya era digital ya, yang mana di era digital ini banyak yang namanya perubahan gitu. Nah, di mana sih PT Indofood ini dia bisa mengelola yang namanya perubahan yang terjadi akibat implementasi IRP yang tadi dijelasin. Nah, apakah ada program khusus nih buat membantu karyawan mereka buat beradaptasi dengan sistem baru gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Aji dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami izin untuk mendiskusikan dulu terlebih dahulu. Terima kasih.
Saya izin menjawab dari pertanyaannya Seva Diaksa ya. Jadi pertanyaan itu, apakah PT Indofood pernah menghadapi tantangan saat menggunakan SCM sebelum memilih SAP APO? Jadi ada. Jadi sebelum memilih SAP APO, PT Indofood menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen pantai pasokannya seperti kesulitan dalam koordinasi pasokan dari pemasok ke produsen, distributor, dari konsumen yang tidak berjalan dengan baik, dan yang lainnya. Hal ini dapat menghambat alur operasional perusahaan dan mempengaruhi efisien serta produktivitas. Oleh karena itu, aplikasi SAPO membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan dengan melakukan perencanaan produksi, harga, penjadwalan kegiatan operasi, perencanaan pengadaan bahan baku, dan pengaturan pengiriman produk. Jadi aplikasi SAPO di Indofood dapat mengendalikan rantai pasok secara efektif dengan menyajikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Dan juga aplikasi SAPO dapat diintegrasikan dengan aplikasi SAP lainnya yang mengatur ERP perusahaan, yaitu SAP R/3, beroperasi secara real time dan memiliki beberapa fitur yang canggih. Apakah sudah cukup menjawab, Seva? Oke, terima kasih Arik atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Agi. Bagaimana PT Indofood mengelola perubahan yang terjadi akibat implementasi ERP? Apakah ada program khusus untuk membantu karyawan beradaptasi dengan sistem baru? Yang pertama itu dengan komunikasi dan sosialisasi. PT Indofood menjelaskan secara terbuka tentang tujuan, manfaat, dan dampak ERP kepada seluruh karyawan. Yang kedua itu dengan pelatihan. Karyawan dilatih untuk menggunakan sistem ERP baru dengan metode yang mudah dipahami. Selanjutnya ada dukungan dan motivasi. Tim khusus dibentuk untuk membantu karyawan yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Yang selanjutnya ada manajemen perilaku. Indofood mendorong budaya kerja yang mendukung penggunaan ERP. Selanjutnya ada program adaptasi. Selanjutnya ada program mentoring, yang dimana karyawan berpengalaman membantu karyawan baru dalam mempelajari sistem ERP. Selanjutnya ada e-learning, platform pembelajaran online menyediakan materi pelatihan dan paduan penggunaan sistem. Selanjutnya ada help desk, yang layanan bantuan tersedia untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah teknis. Hasil positifnya yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, kolaborasi dan teamwork yang lebih kuat, dan yang terakhir budaya kerja yang lebih adaptif dan inovatif. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih Feby dan kelompok 5. Iya, sama-sama. Baik, di sini saya Aura Jesi ingin menjawab pertanyaan dari Rizky. Tadi Rizky bertanya bagaimana sih PT Indofood memastikan keamanan dan keandalan data dalam sistem informasi manajemen. Apalagi informasi dari dalam industri makanan dan minuman di si PT Indofood ini kan lumayan sensitif. Nah, di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan firewall dan sistem proteksi. Nah, di sini PT Indofood menggunakan firewall dan perangkat lunak keamanan lainnya untuk melindungi sistem mereka dari serangan luar, dan nanti mereka akan mengidentifikasi serta menanggapi ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua, yaitu dengan adanya sertifikasi keamanan. Nah, perusahaan pastinya harus memperoleh sertifikasi keamanan seperti ISO 27001 yang di sini menunjukkan bahwa memang PT Indofood ini mematuhi standar keamanan informasi internasional dan menegaskan komitmen mereka terhadap keamanan data. Lalu yang ketiga ada pemantauan aktivitas sistem. Nah, di sini PT Indofood juga menggunakan perangkat lunak untuk pemantauan keamanan dan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau anomali dalam sistem mereka. Lalu yang keempat, adanya pelatihan karyawan. Karena sistem informasi kan nggak cuma tentang teknologi ya teman-teman, tapi juga ada orangnya juga. Jadi orang juga harus berkontribusi dalam mengamankan data-data ataupun mengendalikan si sistem informasinya ini juga. Karena sistem informasi kan dibuat oleh manusia. Lalu yang terakhir itu ada enkripsi data.
Nah, karena data itu sangat sensitif kan, nah seperti kayak informasi pelanggan, ada formulasi produk, data keuangan. Nah, di sini makanya harus dienkripsi untuk melindungi kerahasiaannya. Dan di sini juga akan membantu untuk mencegah akses yang tidak sah, bahkan jika data tersebut diretas ataupun dicuri gitu. Nah, mungkin dengan menerapkan langkah-langkah yang sebelumnya saya sebutkan ini akan meminimalkan resiko dari pencurian data dan lain-lainnya. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah dapat dimengerti, Rizky? Dimengerti dan sangat menjawab. Terima kasih, Aurel. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Arif. Apakah kesenjangan digital antara pemakai yang mahir teknologi dan mereka yang kurang terampil dapat mempengaruhi efektivitas dan penerima sistem informasi di suatu organisasi? Dan solusinya apa kalau situasi tersebut terjadi? Kesempurnaan digital antara pemakai yang mahir teknologi dan mereka yang kurang terampil dapat mempengaruhi efektivitas dan penerima sistem informasi pada suatu organisasi. Kesenjangan digital yang merupakan kemampuan pemakai untuk menggunakan teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas informasi akurat perusahaan. Penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien memerlukan keahlian pemakai yang tinggi. Untuk solusinya, organisasi atau perusahaan dapat mengembangkan kemampuan pemakai dengan menerima pelatihan, pendidikan, dan pengembangan yang berhubungan dengan informasi teknologi. Kedua, organisasi atau perusahaan dapat mengembangkan sistem informasi yang lebih intensif dan mudah digunakan. Ketiga, organisasi atau perusahaan dapat mengembangkan keahlian pemakai dengan menerima pelatihan, pendidikan, dan pengembangan yang berhubungan dengan teknologi. Keempat, organisasi atau perusahaan dapat mengembangkan dukungan teknis yang lebih baik. Bagaimana, Arif? Baik, sudah cukup jelas sih. Terima kasih, Dini. Ya, sama. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, maaf tadi saya terputus ya keluar. Apakah sudah selesai tadi? Sepertinya masih tadi menjawab pertanyaan. Apa pertanyaannya sudah terjawab semua? Sudah, Ibu. Ya, sudah. Sudah, Bu. Oke, baik. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait apakah sebelumnya ada. Nah, sebelum lanjut, saya mau tanya dulu. Ini sumber dari PPT hari ini bersumber dari mana? Apakah kelompok 5 ini melakukan wawancara atau survei langsung ke sana atau bagaimana? Sumbernya dari mana? Kami mengambil sumbernya dari websitenya PT Indofood. Kami research lewat internet saja, Ibu. Di websitenya saja, ada lainnya sumbernya? Kami juga mengambil dari beberapa makalah, jurnal. Oh, ada dari jurnal. Nah, di websitenya itu ada nggak dilihat penggunaannya bagaimana tadi terkait sistem informasinya untuk apa namanya? Ada suatu laporan dari laporan tahunan apa bukan? Atau di websitenya itu
dari mananya gitu loh. Maksudnya dia ada menjelaskan terkait dengan ini nih ada Apo tadi juga ya, ada apa lagi tuh yang aplikasi untuk ERP-nya, untuk SDM-nya dan lain sebagainya. Penjelasannya melalui laporan tahunannya kah atau bagaimana? Untuk laporan tahunnya ada, tapi kalau untuk aplikasi atau ininya tidak ada, Ibu. Kami baca dari website saja. Oke. Jadi hanya dapat melihat ya apa penjelasan terkait dia seperti yang sudah teman-teman jelaskan adanya aplikasi yang sudah digunakan untuk menunjang sistem informasi di dalam PT Indofood ini sendiri. Nah, nanti juga sebaiknya teman-teman next yang mau presentasi nanti dilampirkan, disebutkan juga dalam presentasinya sumber dari data yang didapatkan atau yang yang dipaparkan hari ini. Terus kemudian kalau seandainya ada wawancara langsung ke perusahaannya, nah itu juga ada suatu video atau bukti dokumentasi. eh, Kalau videonya bisa cuplikan videonya juga ditampilkan di PPT-nya. Jadi kita bisa melihat nih proses bagaimana mendapatkan hasil sehingga itulah yang dipresentasikan. Nah, dari tadi juga nanti jangan lupa di makalahnya dilampirkan juga sumber referensi dari eh, data yang didapatkan untuk penyelesaian tugas ini oleh teman-teman. Begitu. Nah, dapat kita lihat ya kalau ada yang punya akses untuk ke perusahaannya lebih baik bisa ya menuju ke sana, bisa teman-teman bisa melihat prakteknya secara langsung bagaimana perusahaan tersebut memanfaatkan sistem informasinya atau melihat contoh bagaimana aplikasi yang digunakan di sana untuk menunjang kegiatan operasional dan sebagai dasar nanti untuk pengambilan keputusan di perusahaan tersebut. Nah, jadi sehingga kita dapat langsung ya insight-nya, maksudnya tidak hanya mendengar cerita, ya terbayang langsung, tergambar langsung seperti apa yang ada di perusahaan itu. Tapi saya tidak mengharuskan untuk melakukan wawancara. Kadang-kadang mungkin akses ke sana mungkin kita tidak bisa dapatkan. Tapi kalau seandainya ada punya saudara yang bekerja di suatu perusahaan yang bisa dilihat bagaimana di sana dia memanfaatkan sistem informasinya. Nah, itu mungkin bisa dilakukan seperti itu. Nah, mungkin ada nilai tambah nanti ya kalau yang mempunyai data langsung ke perusahaan tersebut. Mungkin demikian teman-teman. Nah, dari pemaparan nanti cukup bagus ya, lengkap semua penjelasan tentang si PT Indofood ini dengan memanfaatkan ada dia juga menggunakan SCM-nya, ERP sama Customer Relationship CRM-nya ya. Nah, dapat kita lihat sebuah perusahaan besar ya, dia memanfaatkan sistem informasi dan Indofood ini perusahaan yang sangat sudah lama, sudah sangat dia itu merupakan perusahaan yang eksisnya keberlanjutan perusahaannya kuat ya. Nah, sehingga dia dia bisa memanfaatkan sistem informasinya tadi untuk mempertahankan keberlangsungannya. Dia mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan dari para pesaing-pesaingnya. Dan juga eh, seperti hubungan dengan pelanggan tadi juga ada beberapa ya dia memanfaatkan sistem untuk hubungan langsungnya dengan pelanggan. Nah, seperti dia bisa mengetahui bagaimana eh, selera atau kriteria pelanggan, nah, itu dapat menunjang juga untuk perkembangan bisnisnya. Mungkin itu saja teman-teman. Ada yang mau berkomentar lagi? Silakan. Jika tidak, kita sedikit lanjut materi hari ini ya. Tapi tinggal sedikit waktunya. Paling enggak kita 11:30 sudah ya. Kayak kelompok 5 ada yang komentar kelompoknya? Tidak ada Ibu, sudah cukup. Ya. Oke.
Ini mah pengantar manajemen. Bentar ya. Aku mau industrial visit. Kemana? Ke Gote. Orang udah berangkat. Apa jurusan apa manajemen? Oh, dari itunya Ervina itu loh. Kok ini lagi yang aku. Teman-teman udah kelihatan belum di layarnya? Kayaknya screen sharing-nya bermasalah ini. Sudah ada yang muncul belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Saya kirim ke Nafa aja kali ya. Kayaknya ada kendala ini. Dari tadi ada aja laptop yang hang. Sudah saya kirim ya Nafa. Baik, Bu, sebentar. Oke, terima kasih Nafa. Tapi kayaknya full screen-nya kepotong apa di saya aja nih. Nah, gitu.
teman-teman. Waduh, ya, kita lanjut ke materi ya, dengan sistem informasi si sistem informasi di dalam organisasi. Next, kita lihat bagaimana interaksinya di dalam suatu organisasi. Next, apa? Nah, ini ya, dapat kita lihat ini adalah interaksi timbal balik antara teknologi informasi dengan organisasi. Di mana di sini kita lihat organisasi dipengaruhi atau sangat membutuhkan teknologi informasi di dalam pengelolaan perusahaan ini. Di sini kita lihat di tengahnya ada faktor yang memediasi, yang mempengaruhi semua kegiatan dari organisasi ini. Ada lingkungan baik lingkungan internal ataupun eksternal, ada budaya, kemudian struktur, kemudian bisnis proses yang merupakan alur kegiatan dalam bisnis tersebut, kemudian ada politik juga, dan ada sebagai manajemen decision atau keputusan manajemennya ya. Oke, next. Nah, ini kita lihat ya, di dalam organisasi itu ada mikroekonomi teknis ya di sini, di mana di sini ada prosesnya, ada input, proses, dan outputnya. Di dalam input ini berasal dari lingkungannya. Bisa di sana ada terkait bahan bakunya, terkait input dari SDM-nya juga merupakan input yang menjadi yang masuk ke dalam organisasi, yang dilakukan suatu proses di dalam organisasi tersebut, kemudian menghasilkan output barang atau jasa yang sebagai tujuan dari si perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, sedikit kita bahas apa yang dimaksud dengan organisasi itu. Nah, menurut si Loudon ini ya, si Kenneth Loudon, si organisasi itu adalah merupakan struktur sosial formal yang stabil, yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan hasil. Di mana menurut Loudon itu organisasi ini merupakan suatu lembaga resmi yang berbadan hukum yang memiliki aturan-aturan dan proses internal yang harus tunduk pada hukum negara. Oke, selanjutnya apa? Nah, ini balik lagi juga seperti tadi ada sudut pandang dari perilaku organisasi, di mana di sini ada juga input, proses, dan outputnya. Dan inputnya dari sumber daya lingkungan tadi yang sudah disebutkan jadi terkait sumber daya bahan baku, SDM, dan lain sebagainya. Kemudian juga lingkungan terkait dengan pengaruh ekonomi, regulasi, dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya ada yang di dalam proses itu ada struktur yang ada hierarki bagaimana terkait dengan wewenang ya, wewenang di dalam suatu perusahaan, misalnya dia mempunyai tugas apa, mempunyai wewenang apa terbuat dalam suatu struktur organisasi. Kemudian ada divisi tenaga kerja yang mengatur pengelolaan SDM-nya di sana, kemudian terkait dengan peraturan dan prosedur serta proses bisnisnya. Nah, di dalam proses tersebut ada kewajiban dan wewenang dan tanggung jawab seperti yang ada dalam struktur hierarki tadi, nilai dan norma orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian outputnya tadi kembali ke lingkungan berupa tadi jasa yang dihasilkan oleh si organisasi tersebut. Oke, next. Nah, di sini kita lihat ada ciri-ciri dari organisasi. Bagaimana organisasi menjalankan fungsinya dan mencapai tujuan dari si organisasi. Di sini kita lihat ada ciri-ciri dari organisasi, ada rutinitas dan proses bisnisnya, di mana di dalam rutinitas suatu organisasi ini merupakan suatu kegiatan
dalam melakukan aktivitas bisnisnya ya, sehingga menghasilkan suatu barang atau produk dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, dalam rutinitas ini diatur dalam suatu proses bisnis, di mana alur kegiatan sehingga sampai menjadi produk yang dihasilkan diatur dalam suatu proses bisnis. Kemudian ada dalam organisasi itu ada politik ya, ada politik terkait dengan misalnya kepentingan yang berbeda-beda, spesialisasi, dan posisi yang berbeda. Kemudian ada budaya organisasi yang merupakan asumsi dalam mendefinisikan tujuan dan produk mereka. Kemudian ada lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar di mana tadi sudah kita jelaskan terkait hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan sekitar, baik terkait lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya tadi. Kemudian struktur organisasi, tentunya setiap organisasi memiliki struktur ya supaya jelas kewenangannya, tugas dan desk job di masing-masing. Jadi supaya tidak ada tumpang tindih, ada pembagian dari struktur organisasi, ada yang memiliki hierarki sehingga memiliki tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan posisinya. Oke, next. Nah, ini tadi adalah gambar terkait rutinitas proses bisnis dari suatu perusahaan ya. Ada rutinitas bisa berupa kegiatan individual yang rutin berdasarkan proses bisnis. Di sini ada pengelompokan, ada proses bisnis 1, proses bisnis 2, proses bisnis 3, sampai proses bisnis N. Nah, kemudian menjadi suatu proses bisnis dalam suatu perusahaan atau organisasi. Okay, next. Nah, ini adalah hubungan timbal balik dari lingkungan dan organisasi di mana semuanya terkait lingkungan dan ada pemerintah juga yang mempengaruhi organisasi tersebut, ada kompetitor, ada customer, kemudian financial institution, culture, dan knowledge technology, dan dijembatani oleh suatu sistem informasi yang nanti sebagai dasar untuk suatu pengambilan keputusan. Oke, next. Nah, adanya teknologi baru dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi organisasi tersebut sehingga dianggap mengganggu ya, menjadi sesuatu yang mengakibatkan suatu organisasi mengalami suatu disruption gitu. Di sini contohnya kita lihat di tabel ini ada microprocessor chips ya. Nah, ada munculnya ribuan jutaan dari transistor di dalam sebuah chip. Nah, sehingga itu suatu perkembangan baru yang menyebabkan ada perusahaan yang menjadi pemenangnya dan ada yang jadi kalah atau tidak dapat mengikuti perkembangan tadi. Di sini kita lihat di tabel ini winners-nya itu adalah si mikroprosesor seperti Intel, Texas Instruments, dan selanjutnya ada di sini yang kalahnya di sini dia GE ya, si General Electric. Kemudian dengan ada munculnya personal komputer di tahun 1975 berupa suatu desktop komputer, di sini yang menjadi pemenangnya dapat kita lihat karena dia menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, mengikuti di sini ada si perusahaan PC itu ada HP, Apple, dan IBM, dan seperti yang menjadi kalah ini adalah yang mempunyai yang lama ya, yang lama jadi tertinggal seperti mini komputer ini, dia menjadi tertinggal karena adanya perubahan teknologi baru. Nah, ada muncul World Wide Web di tahun 1989 yang dapat mengakses data ya secara global melalui laman-laman di World Wide itu. Nah, sehingga yang memiliki konten dan konten online dia mendapatkan keuntungan yang baru, sementara yang tradisional seperti koran, majalah, dan lain-lainnya menjadi tertinggal. Seperti kita lihat sekarang,
sudah sangat minim sekali ya orang membaca majalah dan koran, semua dapat kita lihat semua berita dan informasi melalui satu gadget kita sendiri, sehingga tapi walaupun berkurang, koran itu masih ada di jalan-jalanan, masih banyak orang yang menjual koran di jalanan. Tetapi mungkin yang membacanya mungkin kalangan-kalangan yang mungkin masih menyukai pakai kertas tercetak langsung. Tetapi pasti berkurang ya. Nah, kemudian adanya perkembangan internet dan musik, TV series. Di sini juga seperti adanya Spotify dan lain sebagainya, sehingga membuat organisasi-organisasi yang sebelumnya yang menggunakan kaset, pemutar kaset itu menjadi tertinggal, bahkan tidak ada lagi kaset CD dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi repot-repot ya membawa kaset, semua ada di gadget, semua bisa, sehingga seperti ini ATT, Verizon dan Local Internet Service Provider ini dia menjadi unggul ya di dalam hal ini, sehingga konten-konten yang lama seperti apa ini Tower Record di sini contohnya sama Blockbuster itu menjadi kalah. Kemudian software as a web service ya. Di sini menggunakan internet untuk mengakses software online. Di sini seperti salesforce.com dia menjadi pemenangnya. Yang tradisional tertinggal di sini seperti SAP dan Oracle. Oke, next lanjut. Nah, bagaimana respon perusahaan tadi terhadap adanya perkembangan atau teknologi baru? Nah, respon organisasi ada yang dapat menciptakan produk baru dari adanya perkembangan teknologi baru, sehingga itu merupakan suatu keunggulan, dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Ada juga perusahaan yang mampu bersaing, beradaptasi dengan perubahan teknologi baru. Dan ada juga beberapa perusahaan yang belajar dari dan beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi itu masih dapat tetap eksis. Sisanya yang tidak dapat bersaing dengan kemajuan dengan arus perkembangan teknologi menjadi bangkrut dan bahkan karena bisnisnya sudah ketinggalan zaman. Sebentar saya jawab telepon dulu ya. Oke, next Nafa. Sholat Jumatnya belum itu kan? Kita lanjut sedikit ya sampai saya cepat-cepat aja. Nah, ini adalah bentuk hierarki Iya, Bu. organisasi tadi, ya. Nah, kalau yang tradisional itu dia jenjangnya masih sangat tinggi ya. Ada di bawah satu divisi ini ada lagi subdivisi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang organisasi sekarang sudah mulai flat, sudah jenjangnya bahkan ada juga yang menggunakan tim kerja ya, tidak memakai hierarki. Oke, next. Nah, ini terkait dampak sistem informasi bagi organisasi, bagi perusahaan ya. Ada dampak ekonomi, ada dampak terhadap struktur dan pelaku organisasi. Dalam dampak ekonomi tentu mengubah biaya dapat mengefisiensikan biaya, mengurangi biaya modal, mempengaruhi biaya kualitas informasinya juga, mengurangi biaya internal manajemennya, dan mengurangi biaya transaksi. Kemudian dampak bagi struktur dan perilaku organisasinya, teknologi informasi itu tadi seperti gambar dari struktur tadi, meratakan organisasi, tidak terlalu menjadi bentuk piramida begitu. Kemudian dan teknologi informasi ini mendorong organisasi menggunakan pemberdayaan jaringan dan menyelesaikan tugas-tugasnya seperti dalam tim-tim kerja tadi.
Oke, next. Nah, ada resistensi terhadap resistensi dari organisasi terhadap perubahan itu disebabkan karena sifat dan inovasi teknologi tersebut. Mungkin dia tidak dapat mengimbangi atau tidak sesuai dengan perusahaannya sehingga menyebabkan jadi adanya penolakan atau resistensi. Juga terhadap struktur organisasi. Mungkin dapat memangkas beberapa struktur organisasi karena adanya kemajuan teknologi sehingga ada terdampak terhadap suatu struktur organisasi tadi yang darinya hierarki piramida tinggi menjadi yang merata gitu ya. Kemudian budaya juga di dalam budaya orang-orang di dalam organisasi yang sudah terbiasa dengan mungkin sudah dengan zona nyaman atau mau malas bergerak untuk belajar kalau adanya mungkin penggunaan teknologi tentu adanya suatu hal yang baru ya, orang harus belajar dengan hal-hal baru tersebut. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang terdampak. Nah, adanya beberapa pekerjaan yang terdampak, bahkan mungkin pekerjaan tersebut menjadi hilang, sehingga ada menjadi resistensi terhadap perubahan-perubahan teknologi. Oke, next. Ini adalah implikasi perancangan dan pemahaman terhadap sistem. Nah, ada faktor-faktor utama dalam perencanaan sistem ini, ada faktor lingkungan organisasi yang harus berfungsi di sana, kemudian ada struktur organisasi, hierarki, budaya politik, dan nanti teman-teman bisa baca jika ada yang ingin kita bisa bahas di minggu depan. Mungkin next lihat lagi, saya cukupkan mungkin saja ya di sini kalau salah tanggal 12. Karena saya juga harus ada keperluan setelah ini. Oke, next lihat Nova apa lagi next pembahasannya. Nah, ini terkait dengan menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif, di mana menggunakan model daya kompetitif dari Michael Porter. Oke, next lagi. Next, Nova. Nah, next lagi. Ini teman-teman bisa baca sendiri tabel ini ya terkait dari produk yang memberikan keunggulan kompetitif. Misalnya contohnya ada Amazon yang kalau ini ada Apple, iTunes, ada pembayaran online juga adanya ini Golf ya, kustomisasi tongkat Golf. Oke, next. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Ada yang mau bertanya atau nanti aja ya? Gimana? Tidak ada? Cukup dulu ya. Tadi ada beberapa yang belum saya jelaskan secara detail. Mungkin nanti minggu depan bisa dilanjutkan kembali karena saya harus ada keperluan lain. Saya mungkin sudah saja dulu ya teman-teman. Baik, terima kasih Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Jika kasih nanti, Bu. oke, jika nanti ada yang ditanyakan, boleh bisa pakai WhatsApp atau kita bahas di minggu depan, kita diskusikan setelah presentasi dari kelompok berikutnya. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Relief ya teman-teman. Iya Bu. Jumatan mau Jumatan. Udah ada yang SS belum? Belum katanya. SS dong. SS dong, gue pengen Jumatan. Iya ini on cam dulu dong. Ayo Jumatan. On cam ya. Ayo dong. Iya. Mana nih? Oke, gue ya. 1, 2, 3. Oke. Ntar, slides 2. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you guys. Oke, makasih Karin.
Oke, thank you. Ya, Thank you. sama. Thank you. Oke. Sholat jangan WO. Ini siapa hostnya? End meeting.